Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Hamzah Khairiyah MAG, Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong beserta seluruh sivitas akademika mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun 1445 Hijriah. Semoga lancar dan berlimpah pahala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa dipungkiri, di era digital sekarang, komputer menjadi sesuatu yang penting. Selamat datang di Lab Komputer. Stop. Ngapain? Dari depan. Tak hanya komputer, tersedia juga fasilitas pendukung lainnya seperti ini, dan juga stop. Aduh, jaringan lag lagi. Dan masih banyak lagi fasilitas dan fitur menarik lainnya. Penasaran? Tunggu apa lagi? Ayo berkunjung ke Lab Komputer. Disiarkan langsung dari Studio Ravana, Kampus IAIN Sorong. Sobat Ravana, selamat bergabung di program podcast Aravana. Ini podcast kamu. Inspirasi harmoni dan produktif. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat, lancar puasanya ya di bulan Ramadan ini. Salam jumpa kembali di live streaming kita melalui kanal YouTube Radio Aravana, dan kita ada di studio podcast Aravana IAIN Sorong, inspirasi harmoni dan produktif. Tentunya bersama dengan saya Riani Nur kali ini dengan sajian program yang istimewa di bulan Ramadan. Harmoni keluarga spesial Ramadan kita, ini episode pertama, dan yang pasti tidak akan banyak episode selama bulan Ramadan ya, karena hanya setiap hari Rabu. Dr. Andi Ahriani MSI juga ditemani dengan seorang bintang tamu bersama dengan saya kali ini, yaitu Ibu Hajah Syora Dewi Sukamto SE. Kita kenalan aja langsung ya, kita sapa aja langsung beliau-beliau ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya muncul di kamera ya Bu ya. Masya Allah, ibu-ibu yang cantik sudah menemani saya saat ini, Sobat Ravana. Di sebelah kanan saya ada Ibu Andi sebagai narasumber. Apa kabarnya Bu? Baik, Baik alhamdulillah. ya, sehat ya, lancar Sehat, puasanya Bu. Alhamdulillah. Ibu Syora, salam kenal. Sudah kenal lama sih sebenarnya, tapi bisa sapa Sobat Ravana lewat kamera. Assalamualaikum, apa kabar Sobat Sobat Ravana ya? iya. Gimana, semangat ya puasanya? Alhamdulillah, insya Allah sehat selalu nih. Alhamdulillah. Karena sehat itu tetap penting. Betul, Ya, betul, karena betul. aktivitas kita bisa selesai dengan baik setiap harinya. Hari ini kita bakal ngobrolin tentang Ramadan di keluarga, dinamika peran perempuan dalam praktik keagamaan untuk keluarga harmonis. Judulnya mungkin agak-agak gimana ya, ilmiah banget gitu ya, tapi yang pasti kita bakal ngobrol santai aja. Ini udah ada dua orang perempuan hebat bersama dengan saya, dengan perannya masing-masing, bekerja, berusaha, mengurus anak, mengurus keluarga dan lain sebagainya. Jadi kita mungkin bisa gali kisah, terus juga bisa menanyakan atau minta narasumber untuk berbagi ini apa yang sesuai dengan tema yang kita angkat hari ini. Silakan Ibu.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ravana dimanapun kita semua berada, jumpa lagi dengan kita di podcast ya. Di sini ada Ibu Syora. Terima kasih sudah bergabung dengan kita. Mbak Desi, terima kasih, selalu inovatif, selalu kreatif pokoknya. Masya Allah, amin. Insya Allah terinspirasi juga dari Ibu. Masya Allah. Baik, berbicara tentang keluarga ya, sebetulnya kalau berbicara tentang keluarga itu jadi kayak deg-degan juga, soalnya deg-degannya di mana keluarga itu kan sebuah perjuangan seumur hidup kan kita, setelah kita mulai dari kita akad nikah, setelah akad nikah sampai ke akhir hayat kita gitu. Perjuangan kita, jadi keluarga itu adalah sebuah perjuangan. Mungkin karena saya dosen sosiologi ya, jadi pengen saya share dulu terkait apa sih itu keluarga. Keluarga itu adalah sebuah unit terkecil dalam sebuah organisasi masyarakat, dalam institusi masyarakat. Keluarga ini ada dua tipenya, jadi ada dua jenis, ada dua bentuk. Yang pertama adalah keluarga inti, atau kita kenal dengan nuclear family, atau lebih familiar dikenal dengan keluarga Batih. Itu cirinya dengan anggota keluarganya ada ibu, ada bapak, dan ada anak-anak yang belum menikah. Kemudian yang kedua adalah grounded family atau keluarga luas, yang biasanya ada kakeknya, neneknya, masih ada om tante dan anak-anaknya. Biasanya jumlah keluarganya itu masih 15-20 orang dalam satu rumah. Nah, ini menarik karena kita kan sebetulnya zaman modern. Zaman modern itu lebih dominan ke nuclear family kan, keluarga inti aja, karena semua bekerja jadi jauh dari kampung halaman. Nah, Papua ini kita di zaman modern, tapi kehidupan Papua dalam kehidupan keluarga itu masih berbentuk grounded family, itu keluarga luas. Iya, kuat. Karena fenomenanya mereka masih keluarga kumpul-kumpul. Komunal kan, Iya, masyarakat betul. komunal, sangat kuat ke sistem kekerabatannya. Seperti itu. Nah, mungkin yang ingin saya share juga terkait fungsi dari keluarga itu sendiri. Yang pertama adalah ada yang namanya fungsi biologis. Jadi karena kita fitrahnya memang berpasang-pasangan, Mbak Des, sehingga melahirkan keturunan-keturunan. Kemudian yang kedua adalah ada fungsi sosiologis. Fungsi sosiologis di sini bagaimana keluarga ini memberikan fungsi untuk berinteraksi, berkomunikasi, memahami sosial budaya di sekitaran kita. Kemudian yang selanjutnya adalah fungsi psikologis. Fungsi psikologis ini, keluarga itu adalah sebuah wadah medium, seluruh anggota keluarga itu wajib merasakan yang namanya rasa cinta dan kasih, merasa dimengerti, merasa aman, menciptakan jati dirinya itu di dalam keluarga, melalui keluarga, penerimaan secara psikologis. Kemudian selanjutnya adalah sebagai fungsi pendidikan, kejujuran, keikhlasan, ketulusan, gotong royong, semua nilai-nilai baik yang tentunya bernilai kualitatif. Kemudian ada fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi adalah keluarga ini memberikan fungsi untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Itu yang sangat dasar, fungsi dasar. Tapi yang penting juga sebetulnya yang saya sampaikan, karena ini ada relevansinya dengan Ramadan, bulan Ramadan. Jadi sedikit kita reminder, mengingatkan diri saya pribadi khususnya, bahwa nilai ekonomi itu kan yang bernilai uang. Kadang ada keluarga yang menganggap bahwa uang itu adalah segala-galanya. Kita tidak bisa hidup tanpa uang gitu, sehingga apapun yang dikerjakan itu semua orientasinya uang gitu. Atau bahkan yang lebih celakanya ketika bisa melakukan apa saja demi uang. Nah, gitu. Kenapa kita tidak merubah mindset kita bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Allah gitu. Kedengaran naif, tapi itu that's real, karena kita memang hidup dan akan mati, dan kita butuh pemahaman itu. Ya apapun yang kita butuhkan, kalau kita bersandar kepada Allah kan insya Allah akan diijabah, akan diberikan, yakin aja. Kemudian yang terakhir adalah fungsi agama, tentunya nilai-nilai agama yang perlu kita share. Hanya praktik-praktik keagamaan saja rupanya Ibu ya. Tapi dari situ saya melihat yang terpenting bahwa ternyata komponen penting ayah ibu itu harus punya modal pendidik ya Bu ya, untuk bisa melengkapi kebutuhan keluarga akan fungsi-fungsinya gitu. Nah, Ibu Syora sendiri mungkin ada mau sharing tentang Ibu Syora ini kan Sobat Ravana adalah
dulunya wanita pekerja ya Bu ya, perempuan pekerja yang kemudian akhirnya sekarang memilih untuk menjadi pengusaha. Ini long story shortnya gimana nih Bu mengalami itu semua sehingga akhirnya tetap ya mungkin kalau saya melihat perempuan yang sudah biasa berkarya ya di luar dari perannya sebagai ibu untuk tempat pengayom anak itu biasanya selalu mencari ruang untuk bisa berkarya itu. Nah, kalau dulu mungkin terikat dengan pekerjaan, akhirnya memilih untuk pengusaha. Senang bergabung bersama wanita-wanita hebat juga, dan tentunya semua yang di luar sana juga tidak kalah hebat ya, insya Allah. Pertama kita harus yakin bahwa kita adalah wanita yang hebat. Kenapa? Karena yang menciptakan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang karena kita, sehingga kita yakin bahwa kita ini adalah wanita-wanita hebat. Setiap kita pasti punya cita-cita sejak lahir, kemudian kita kuliah, ya kan. Orang tua juga sudah berharap supaya kita suatu saat akan jadi jadi orang dalam tanda kutip mungkin bisa bekerja. Kembali lagi semua itu bisa kita jalani ketika kita bisa mengatur semua dengan support. Tapi kalau kita merasa, kita kan akan mengukur kemampuan diri kita masing-masing. Kalau misalnya kita merasa kita tidak bisa mengendalikan, menjaga keluarga dan sebagainya, yang paling penting, yang paling utama. Akhirnya itu dia, mungkin setelah mengalami beberapa episode dalam perjalanan karir, jadi saya memilih untuk fokus ke situ. Tetapi tidak menutup kemungkinan, saya juga punya ruang karena udah terbiasa berkarya, terbiasa ketemu orang, terbiasa ini, saya harus gitu wanita kan. Nah akhirnya sendiri tadi saya pilih tetap beraktivitas, ada kegiatan-kegiatan positif yang memberikan dampak positif juga untuk keluarga gitu. Makanya saya gabung sama Iwa besar, tapi kita punya satu bisnis yang bisa kita bangun dari awal. Insya Allah dengan izin Allah bisa aja jadi besar suatu saat. Jadi akhirnya memilih menjadi pengusaha sekarang. Tapi dulu waktu kerja ini mungkin bisa sharing sedikit ya Bu ya, kita pengen dengar ceritanya Bu ya tentang bagaimana dulu pernah saya ada satu situasi di mana ada laki-laki yang ngomong ini susah kalau punya pimpinan itu perempuan. Ya itu bertemu. Alhamdulillah saya sempat pegang, saya memimpin ada kurang lebih 10-an ya karyawan, termasuk marketing dan sebagainya. Dan alhamdulillah kalau saya lihat setelah nggak pernah ada masalah sih ya dengan mereka, maksudnya hubungan kita pun sampai saat ini tetap harmoni, dan alhamdulillah saya nggak pernah mendengar berita-berita negatif gitu tentang kepemimpinan saya saat itu. Ketika saya harus mengambil langkah untuk resign pun memberikan kekecewaan terhadap mereka sebenarnya, tapi ya itu pilihan gitu kan. Jadi mereka juga udah paham. Apapun kita profesinya, kamu dosen, kamu dokter, kamu profesor, kamu pengusaha, kamu presiden, kamu apapun itu, baca doa bangun, mau kemudian ini nih kayak tanggung jawab kita sebagai seorang ibu. Ibu itu adalah jantung rumah kan? Iya, tadi sudah disebut Ibu Syora juga. Ibu adalah jantung rumah. Jantung itu kalau sehat, aliran darah tubuh ini menjadi juga sehat. Ibu adalah surga. Harus sabar, harus kokoh nih, harus kuat dalam keseharian itu, karena memang ujian ibadah seumur hidup kan. Jadi setiap hari ibadah ujiannya ada-ada aja. Jadi kalau saya sih masih belajar Mbak, masih belajar. Kita hanya sharing bahwa apapun itu hadirkan Allah. Mbak Andi ya, baiknya ke spiritual needs-nya. Jadi lebih mudahnya daripada kita bahas tentang teori A, B, C, banyak kita pelajari apapun itu gitu ya dengan benar. Al-Quran, tuntunan kita nih bulan Ramadan yang mulia, Masya Allah, bulan Al-Quran, perbanyak tadabbur Quran dan pelajari apapun itu di dalamnya. Tadi ya, menikahnya karena Allah, pilihannya pun Allah yang tentukan dari situ. Iya, pasti banyak lah kekurangan. Nah, kekurangan ini jangan dianggap sebagai suatu keburukan, tetapi lihatlah dari sisi yang lebih positif. Bisa jadi Allah sayang sama kita dikasih ujian melalui hal tersebut sehingga akan diangkat derajat kita dengan kesabaran. Karena kalau Allah menyukai orang-orang yang sabar kan. Nah, buat kita menjadikan kita semakin naik lagi spiritual, emosional kita, sehingga apapun kondisinya tadi ya, misalnya harus bekerja, mikir kayak gitu ya nggak akan jalan dan pasti dan bagaimana. Tapi menciptakan lapangan kerja
kita buat misalnya usaha kecil-kecilan UMKM misalnya buat es batu aja contohnya. Kalau udah misalnya produksi udah banyak pasti kan kita butuh karyawan. Dan itu sangat apa ya, sangat bagus, dan secara agama pun itu dianjurkan karena jadi manfaat untuk banyak orang. Kenapa Ibu bergabung di organisasi ini? Oke, saya lihat di situ banyak semua wanita-wanita yang saya ingin mencari suatu komunitas yang memberikan energi positif. Itu pertama ya. Jadi ibu-ibu ini saya cuman ini aja, maksudnya ketika kita dapat energi positif, jangan sampai yang kita bawa malah yang buruk-buruknya. Justru masalah lagi ya. Malah begini. Ya, sebisa mungkin yang buruk-buruknya nggak usah dibawa, ataupun mungkin sedikit dibandingkan manfaatnya yang kita dapatkan. Jadi saya lihat di ikatan di UAP ini banyak energi positif, karena di UAP ini kan bekerja sama nggak hanya dengan sesama pengusaha wanita dari datang ya yang punya rumah makan seluruh bagian doa dan terkenal. Nah itu gimana tuh Bu Hajinya mengelola? Saya senang banget bersama wanita-wanita hebat yang mereka mampu berdiri dan menjadi terbaik tanpa meninggalkan kewajiban sebagai ibu rumah tangga ya, dan atau sebagai istri. Nah di situ banyak wanita-wanita hebat di IWAPI. Kemudian ini akan memberikan manfaat juga kan untuk keluarga, menaikkan perekonomian keluarga seperti itu. Kulik sedikit aja nih Bu. Itu di IWAPI ini usaha ibu-ibunya apa aja nih para perempuan? Oke, mulai dari kontraktor. Wah, ada yang punya hotel. Masya Allah. Kemudian ada itu kan tetap dibutuhkan. Nanti butuh rumah cari kontraktor, ada dalam. Butuh perawatan salon, ada nih salon gitu. Benar, kita punya teman banyak yang ya udah deh pesan sama ibu dia aja gitu. Nah, ini sekaligus memperkenalkan ini ada banyak sekali Sobat Ravana untuk skop Kota Solo. Manfaatnya. Ya, nah itu menjadi seorang istri bagaimana mendampingi dalam keadaan sometimes. Jadi yang lebih perasaan mendominasi dalam keluarga itu deh di situ. Dan satu program program studi pendidikan agama Islam pasca sarjana distingsi kepemimpinan transformatif. Jadi ayo gabung untuk mencari ilmu yang banyak di sini. Tidak terbatas dimanapun Anda berada, boleh bergabung dengan PT KIN. Salah satunya adalah Disiarkan langsung dari Studio Ravana, Kampus IAIN Sorong. Sobat Ravana, selamat bergabung di program podcast Aravana. Ini podcast kamu. Rasi harmoni dan produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azwar Aziz, salah satu alumni tahun 2019 pada program studi bimbingan penyuluhan Islam di Institut Agama Islam Negeri Sorong. Saya sangat bersyukur di salah satu imam masjid di Dubai, Uni Emirat Arab, melalui seleksi calon imam masjid luar negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Oleh karena itu, saya mengajak kepada semuanya untuk berkuliah di Institut Agama Islam Negeri Sorong. Ayo bergabung bersama Fakultas Syariah dan Dakwah, tempat di mana ilmu dan